Puji Tuhan, selamat pagi sebagai jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita mau beribadah, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Dia senang kita mendengar pujian kita. Haleluya. Kita boleh datang kepada Tuhan dalam kerinduan kita. Kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Ini kami Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa dalam hidup kami.
berharap hanya kepada Tuhan. Kami hanya berikan mujizat-Mu. Haleluya. Amin. Jadikan aku Tuhan, aku indah yang telah Kau lihat. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku.
seumur hidup kita. Biar kita boleh bersyukur bahwa kita dapat mengiringi Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Besar kasih setia Tuhan, daripada kehidupan kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali boleh ada di tempat ini. Satu kerinduan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat setiap puji-pujian, penyembahan akan kami naikkan sebentar hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disenangkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang lain yang Amin. Tetap berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang tidak berkenan boleh silakan duduk. Tapi kita yang kuat memuji Tuhan, kita tetap memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, saudara. Saksian pujian ini sudah lama. Dimanapun kita berada, di gunung, di lembah, di topan badai sekalipun, Tuhan ada di sana untuk menolong kita.
kemuliaan hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran Tuhan. Saya ulang selalu bangkit berdiri. Kita perlu firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, biar kita boleh mengerti segala rancangannya Tuhan. Ajar untuk mengerti segala rancangannya Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang ajaib, yang tahu setiap rancangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami menjalani hidup kami seturut kehendak Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku Tuhan adalah baik bagi kami. Ajarku ya Tuhan. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu.
firman-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bisa terjadi dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kalau firman-Mu disampaikan, kami boleh terima dan kami boleh menerima kebenaran-Mu yang benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sucikanlah di setiap hati kami, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan pujilah nama Tuhan dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya silakan perhatian. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Apa kabarnya jemaat Goshen? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus yang luar biasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Bahkan yang cintanya pun kepada Anda dan saya yang tidak pernah berubah. Kalau cintanya manusia bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti arus perasaan ya. Tetapi kalau cintanya Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan pun kepada kita tidak pernah berubah. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31. Kekristenan sini bukanlah agama ya, tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Banyak gereja akhir zaman ini bawa orang untuk beragama, tetapi seharusnya gereja itu membawa orang untuk bertuhan ya, untuk kenal akan Tuhan. Jadi banyak gereja akhir zaman ini justru membawa orang untuk beragama ya, khususnya kita beragama Kristen dan sebagainya. Kristen saja banyak jenisnya ya, ada GBI, ada GKRI, ada GPPS dan sebagainya lah. Pantekosta aja, aliran Pantekosta banyak sekali ya. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah membawa orang untuk bertuhan ya, untuk kenal siapa Tuhan. Kalau hanya sekedar tahu siapa Yesus, itu semua orang tahu. Tetapi untuk mengenal hanya bisa dilakukan kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin ya. Banyak orang tahu Pak Franky almarhum, tetapi kalau kenal dia dengan dekat mungkin hanya beberapa saja ya. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan kita. Kita ingin lebih dekat kepada Dia dan firman-Nya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan di situ, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini ya, tidak usah berdiri, tetapi dengan suara yang keras. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, lebih keras lagi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau ada kata benar-benar murid-Ku dalam terjemahan lama, kalau Anda punya Alkitab terjemahan lama, dikatakan di situ sesungguhnya. Kalau ada benar muridnya, murid Yesus, berarti ada yang tidak benar ya. Kita termasuk golongan yang mana? Yang benar-benar muridnya, murid Yesus, atau yang tidak benar? Ya, hanya Anda jauh sendiri dengan Tuhan. Saya benar-benar murid Tuhan atau bukan ya? Pagi hari ini kita mau ngecek. Jangan ngecek orang lain. Jangan ngecek pribadi suamimu, jangan ngecek pribadi istrimu. Gak usah senggol sana, gak usah senggol sini. Katakan, Pak, lu belum benar-benar. Mama tuh yang belum benar-benar murid Tuhan, murid Yesus. Jangan ya.
Pagi hari ini kita tundukkan kepala, kita katakan Tuhan, berbicaralah Engkau di dalam hatiku lewat firman-Mu. Amin. Ya, kita mau cek pribadi kita masing-masing. Baik saya yang berdiri di depan, saya juga firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kita mau mengecek diri kita pribadi kepada Tuhan. Saya ini sudah benar-benar jadi muridnya Tuhan atau belum? Ya, dikatakan sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Dalam terjemahan lama dikatakan tetap dalam firman Tuhan adalah berpegang teguh pada perkataanku. Ya, lebih dalam lagi. Kamu tetap dalam firman-Ku, dan terjemahan lama dikatakan kamu berpegang teguh. Berpegang teguh. Ada teguh di sini dulu ya, nama teguh, tapi udah ke Banyuwangi. Tak kapan dia balik. Dia janji kepada saya satu waktu dia akan kembali ke Jakarta. Puji Tuhan ya. Hanya Tuhan yang tahu. Semua jadi menurut kehendaknya, bukan kehendak dia, bukan kehendak kami. Bosannya ada, tetapi semua jadi menurut kehendak Tuhan. Tuhan itu baik ya. Kalaupun teguh dulunya Anggi dengan saksofonnya, sekarang ada pemain saksofon kita yang baru, mana dia? Oh, itu dia ya. Semua hanya kemurahan Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ya, dikatakan di situ, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu berpegang teguh pada perkataan-Ku. Kalau kita berpegang teguh kepada perkataan firman Tuhan, kalau kita tetap di dalam firman-Nya, Yohanes pasal yang ke-15, Anda sudah hafal itu, akulah pokok anggur. Ya, kalau kita tinggal di dalam Dia, ada jaminan bahwa kita akan berbuah banyak, katanya ya. Dan apapun yang kita minta, janji firman Tuhan, asalkan kita tetap di dalam Dia. Kalau di luar Dia, jangan harap Anda akan berbuah banyak. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, tapi dia tidak pernah berbuah. Hanya daunnya saja yang lebat. Dengan kata lain, hanya kata-katanya aja yang banyak, tapi kerjanya tidak ada. Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Di gereja mana-mana pun ada, di sana di sini pun ada orang seperti itu ya. Tetapi Tuhan janjikan bahwa orang yang tetap di dalam Tuhan, dia akan berbuah banyak. Orang yang tetap di dalam Tuhan, apapun yang engkau minta, Tuhan akan berikan. Amin ya. Senang sekali kalau kita tetap di dalam Tuhan. Makanya jangan coba-coba keluar dari relnya Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kita tidak akan pernah berbuah. Mau sampai nangis darah pun kita tidak akan pernah berbuah. Kalau kita tetap di dalam Dia, apapun yang Anda minta, Tuhan punya waktu untuk menjawabnya. Amin. Ya, kita kembali di sini bahwa kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Di sini kita lihat bahwa kalau kita benar-benar murid Tuhan, kalau kita benar-benar anak Tuhan, kalau benar-benar kita golongkan sebagai murid daripada Yesus sendiri, ada 3 hal yang harus kita lihat di dalam firman Tuhan. 3 hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Saya benar gak ya jadi murid Tuhan? Apakah saya sudah termasuk murid Tuhan? Oh iyalah, gua ikut Tuhan, gua jadi anak Tuhan udah berpuluh-puluh tahun. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi apa benar Anda itu murid Tuhan? Mari kita cek bersama-sama. Cek and recheck, membuktikan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang pertama, orang Kristen yang benar-benar menjadi murid Tuhan, syaratnya yang pertama, hidup di dalam kebenaran Allah. Ya, tetap hidup di dalam kebenarannya Allah. Kebenaran itu ada 2. Kalau khotbah saya minggu kemarin bahwa kehendak itu ada 2 dalam hidup ini ya, kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Kebenaran pun ada 2, kebenaran diri sendiri dan kebenaran dari Allah. Yohanes pasal berapa itu saya lupa, dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Yesus jalan kebenaran, hanya Yesus jalan hidup bagi kita yang percaya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang lain yang dapat
sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, Yesus itu adalah jalan kebenaran, ukuran kebenaran. Kata benar sini saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada Anda bahwa ukuran kebenaran itu kita lihat dalam firman Tuhan. Kalau sesuatu itu benar, dia akan menghasilkan damai sejahtera. Ya, apapun yang Anda lakukan, aktivitas sehari-harimu di luar gereja, di luar rumahmu, apapun yang Anda lakukan, kalau itu benar, sejahtera, itu akan menghasilkan kebenaran. Orang yang tidak melakukan kebenaran bisa dicek dari hati nuraninya. Dia tidak akan pernah rasa sejahtera. Kalau Anda tidak melakukan segala sesuatu nggak sejahtera, ya, manusia tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu apa yang kau lakukan, orang tuamu tidak tahu, hai anak-anak, apa yang kau lakukan. Orang tua pun tidak tahu apa yang anak-anak lakukan dan sebagainya. Orang tua tidak tahu, anak tidak tahu apa yang orang tua lakukan di sini, ya. Tetapi hati nurani kita sendiri yang akan bicara. Kalau kita lakukan sesuatu itu benar, pasti akan menimbulkan sejahtera. Kalau Anda dikejar oleh rasa bersalah, ada mau sebelum lah. Memang firman Tuhan bilang begini-begini. Nggak ada ayatnya di firman Tuhan itu. Seringkali kita berdebat seperti itu, ya, untuk membenarkan diri sendiri. Kadang-kadang kita berdebat dengan diri kita sendiri. Oh, di firman Tuhan nggak ada ayatnya yang begitu, ya. Merasa kebenaran dirimu itulah yang paling benar. Padahal kebenaran itu hanya datangnya dari Tuhan lewat damai sejahtera yang Anda rasakan. Roma pasal 10 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan di situ, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya, hati-hati, ada kata sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Wah, ke gereja rajin, nggak pernah absen. Melayani Tuhan rajin, kurang apa? Ya, di sini Alkitab katakan sungguh-sungguh, bukan cuma sungguh loh, sungguhnya 2 kali. Kebangetan kalau orang seperti ini masih melakukan kebenaran diri sendiri. Oh, saya benar kok, apa yang gue lakukan benar. Dia buat begitu, saya buat begini. Padahal itu adalah kebenaran dirimu sendiri, bukan kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, orang yang seperti itu adalah jenis orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi hati-hati, jangan apa yang Anda buat untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, Anda sudah menganggap itu benar. Seringkali hal-hal yang salah yang kita lakukan, seringkali hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan. Merasa diri, oh saya melayani Tuhan kok, saya pemain musik, saya pembawa pengkhotbah, saya WL, kurang apa? Kurangnya tidur di gereja, mungkin seperti itu kasarnya, ya. Dikatakan di sini sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi perhatikan ada kata tetapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian yang benar itu ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Orang seperti itu kebanyakan tidak kenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, banyak orang Kristen seperti ini. Banyak jemaat Tuhan, orang yang katanya sudah percaya, tetapi lebih banyak melakukan kebenaran diri sendiri daripada melakukan kebenaran firman Allah. Kalau Anda mau tahu saya benar atau tidak, mari lihat kepada firman Tuhan. Kalau hatimu sejahtera, ada damai sejahtera dalam hidupmu, itu berarti kebenaran. Itu berarti berkenan kepada Tuhan. Apakah hidup saya hari-hari ini sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup saya hari-hari ini di luar gereja? Ya, jangan bicara dalam gereja. Orang kalau di dalam gereja itu malaikat semua. Benar apa benar? Nah, ya, wajah-wajahnya, aduh, wajah-wajah suci semua. Tapi kalau di luar gereja, I don't know. Bahasa Inggris sedikit-sedikit saya bisa, ya. I love you, you love me. Itu tahu. I miss you. Itu tahu saya. We always love you. Tahu saya apa? Itu ada tulisan di makam almarhum Bapak Gembala, ya. Jadi hafal. Kalau cuma begitu-begitu saya tahu, ya. Ya. Dalamnya hati, dalamnya apa? Dalamnya apa?
Dalamnya pintar. Saya ini sekarang cepat lupa loh. Jadi maklum ya. Karena tadi saya duduk, saya mau naik ke atas, mau bilang sama Yati begini. Sampai atas saya lihat Yati lupa. Saya turun lagi. Sampai sekarang saya nggak ingat saya mau bahaya. Yang saya nggak pernah lupa, Bapak Gembala hari-hari di pikiran saya ya. Di hatimu, di pikiranmu, udah salah itu ya. Semua kemuliaan kedaulatan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti. Amin. Kita boleh mengasihi, kita boleh mencintai, tapi jangan lebih dari kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Rasa kehilangan itu pasti. Tetapi kalau semua seizin Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan hiburkan. Walaupun saya nggak mau munafik ya, seringkali saya bilang Tuhan, kenapa harus saya yang alami begini ya? Kenapa nggak orang lain? Ya orang lain banyak. Tuhan bilang ya banyak yang kayak kamu, lebih parah dari kamu pun banyak. Cuma aja saya nggak tahu. Ya, saya cuma bersyukur saya diingatkan kepada firman Tuhan beberapa waktu yang lalu dari seorang hamba Tuhan bahwa kita tidak bisa memungkiri kedaulatan Tuhan. Amin. Itu saja. Waktu saya dengarkan firman itu, saya bukan hanya bisa berkata-kata, tapi saya juga perlu firman. Ya, ketika saya mendengarkan firman itu, saya tahu ini adalah rencana Tuhan. Saya hadir dalam ibadah itu dan saya dengarkan seorang hamba Tuhan berkata, jangan kita memungkiri kedaulatan Tuhan. Apapun yang Tuhan buat itu sudah benar. Ya, kalau manusia buat itu banyak salahnya, tetapi kalau Tuhan buat, apalagi itu adalah kedaulatan Tuhan, tidak ada manusia yang sanggup melawan kehendaknya. Amin. Firman Tuhan di dalam Alkitab ayat dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pintar cuma Indonesia, hafal ya. Ayat berapa coba? Biar saya lupa begini, kalau itu saya ingat Ayub 42 ayat yang kedua ya. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini jenis orang di dalam Roma pasal 10 ayat 2 dan 3 adalah orang yang giat, sungguh-sungguh. Luar biasa sekali ya. Sungguh aja ini pakai sungguh apa? Giat. Hati-hati loh orang yang sungguh-sungguh giat ya. Jangan sampai Anda melakukan kebenaran dirimu sendiri sehingga engkau tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Ya. Manusia itu rentan dengan segala godaan pastinya. Apalagi anak Tuhan. Banyak sekali kita digoda oleh iblis. Setia salah, enggak setia salah. Tapi lebih baik digoda pun kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, tidak rugi kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Tantangan sebesar apapun, maju. Manusia boleh tidak berubah, tetapi Tuhan pun tidak pernah berubah. Amin. Manusia nggak berubah-berubah ya, seringkali kita ngedumel mungkin dalam hati, wah Tuhan kok nggak berubah-berubah ya suami saya. Tuhan kok istri saya nggak pernah berubah-berubah ya dari dulu. Jangan. Ya, sekali lagi jangan engkau berpikir anak saya nggak pernah berubah ya Tuhan. Aduh, seorang anak mengeluh setiap hari orang tua saya nggak pernah berubah ya Tuhan. Gitu-gitu aja, pemabuk, pencuri dan sebagainya. Jangan, tidak ada manusia bisa merubah manusia. Amin. Manusia hanya bisa berubah dengan doa Anda kepada Dia. Yang berubah itu adalah dirimu sendiri. Soal berubah ini sudah pernah kan saya khotbahkan ya. Soal berubah, Anda pasti hafal itu, tahulah ya. Anda tidak usah menuntut orang lain berubah. Yang harus berubah adalah dirimu sendiri. Berubah dulu ya. Dirimu berubah, bukan seperti Spiderman, bukan seperti apa tuh yang berubah gitu, apa itu namanya, toko-toko kartun gitu ya. Apa Manuel? Kadang-kadang harus kasih ingat saya ini kadang-kadang kelupaan ya. Ada toko-toko kartun yang Spiderman ya, Ultraman berubah. Saya dulu seneng nonton itu ya. Dulu waktu masih
masih belum menikah, saya senang nonton itu meskipun perempuan, saya senang dengan Superman. Seumur-umur saya nonton di bioskop sampai tua bangka begini, hanya sekali saya masuk bioskop. Karena dulu orang tua saya, mama saya khususnya, karena lahir sudah Pantekosta ya, dia guru sekolah minggu. Ya, karena itu terkira karena dia menikah dengan seorang Katolik, akhirnya dua-dua nggak ke gereja, karena bingung mau ke gereja Katolik, ke katedral, atau mau ke gereja Pantekosta, bingung. Akhirnya bingung, kerjaan lebih menuntut mereka, akhirnya mereka sampai lupa Tuhan. Semua ada konsekuensinya. Apapun yang kita buat, jangan Anda santai-santai saja. Oh Tuhan, nggak apa-apa kok, gue buat begini udah tahunan gue begini. Buktinya mana? Tuhan nggak pernah tegur. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan tidak tegur, itu berarti Tuhan masih mengasihimu. Apalagi kalau Tuhan tegur, itu lebih Tuhan mengasihimu ya. Jangan anggap karena Tuhan tidak tegur lalu Anda santai-santai dengan hidupmu. Semua perbuatan ada konsekuensinya ya. Pagi hari ini, kalau kita mau menjadi benar-benar murid Yesus, mau benar-benar murid Yesus, yang pertama apa dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Roma 10 ayat yang kedua dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Kita bisa ya. Jangan hidup di dalam kebenaran dirimu sendiri. Apapun yang kau lakukan, benar kok ini. Yang penting gue nggak bunuh orang, yang penting gue nggak nipu orang. Merasa dirinya benar. Ukurannya firman Tuhan, ya. Apapun yang Anda buat, ukurannya firman Tuhan. Bolehlah, cuma begitu aja bolehlah. Cuma sebatang dua batang bolehlah, nggak dosa. Cuma segelas dua gelas bolehlah. Lama-lama jadi 10 gelas. Lama-lama jadi 1 pak, ya. Lama-lama jadi lebih besar lagi. Nggak ada di Alkitab ditulis dosa, nggak ada. Dugem apa, nggak ada. Itu kebenaran dirimu sendiri, bukan kebenaran Allah. Kalau mau dicari dalam firman Tuhan ada, ya. Hiduplah benar di mata Tuhan, hiduplah berkenan di mata Tuhan. Itulah yang menandakan bahwa engkau benar-benar murid Tuhan. Amin. Yang kedua, kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Yang kedua, tidak hanya sekedar percaya, ya. Banyak orang ketika dia dengar firman Tuhan, Anda percaya Yesus? Yes, amin. Anda percaya mujizat? Yes, amin. Ya. Amin, amin, ya. Kalau saya berkata apa? Amin. Gak diam aja, amin. Puji Tuhan, amin, ya. Tetapi bukan itu yang menandakan bahwa Anda benar-benar murid Yesus. Bukan ketika Anda cukup berkata, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Seperti itu. Seringkali juga kita ada tuh ringtone di HP yang bilang, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, apa? Sungguh percaya. Anak saya melarang saya untuk WA karena saya suka tidak hafal lagu. Kadang-kadang suka apa, tetapi biarlah kalau kita menyanyi dari pujian dari hati, ya rasanya indah sekali. Dikatakan hatiku percaya, menjadi murid Tuhan yang benar-benar murid Tuhan, ya. Di sini bukan hanya sekedar percaya. Yakobus pasal yang kedua, kecil, salah mau ini ya sama anak kecil, biar aja. Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Saya udah gak bisa baca di sini pakai kacamata. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Jawab dong. Percaya?
bahwa hanya ada satu Allah saja. Amin. Percayalah, nggak percaya maka bangetan nih. Dosen masa nggak percaya hanya ada satu Allah saja. Terus katakan itu baik, agak seru, ya, itu baik. Tetapi sama setan, saya baru baca ayat ini tadi malam. Setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka apa? Kalau manusia anak Tuhan tahu percaya akan Tuhan, percaya yes, amin, tapi tidak sampai gemetar kalau sama-sama setan. Kalau Anda cuma bilang percaya, ya saya percaya, hatiku percaya, hanya percaya saja. Setan pun juga apa? Percaya. Jadi kalau Anda hanya dalam tingkat level percaya, itu sama dengan Anda satu level dengan sama setan. Jadi harus gimana? Ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman tanpa perbuatan adalah iman yang, sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Benar-benar murid Tuhan, yang pertama, lakukan kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Amin. Yang kedua, tidak cukup hanya percaya, tapi apa? Lakukan, berbuat. Ya, iman itu tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Hanya percaya saja, tapi tidak pernah berbuat, itu seperti angka 0 yang paling besar. Ya, kosong. Ayat yang ke-17 katakan apa di situ? Demikian juga halnya dengan iman, maka iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi hanya jangan cukup tingkat percaya, karena kalau Anda cuma percaya, Anda satu level sama setan. Kok jawabnya ini sih? Kayak belum makan. Saya juga belum makan loh. Padahal tadi saya agak waktu puji-pujian agak perih. Saya bilang, waduh, ini kalau emas saya kaku, siapa yang naik ke atas? Saya bilang, Tuhan, jangan iblis gara-gara dengan Sakimah. Begini siapa yang mau maju tiba-tiba ini? Kami Brian maju tiba-tiba dia khotbah luar biasa. Tapi banyak cadangan, ada Om Jem, ada Om Ijo, ya. Tapi semua kan perlu dipersiapkan, amin ya. Kalau agak begitu mas, saya mulai sedikit selemat-selemat. Saya bilang, aduh ini kalau dipikirin jadi. Kenapa dalam nama Yesus saya nggak sakit mah, ya. Puji Tuhan, begitu naik di mimbar nggak ada tuh sakit mah, itu lupa terusan. Udah memang penyakit saya sekarang banyak lupa, jadi tambah lupa lagi ya. Percaya saja tidak cukup, tetapi harus apa? Berbuat. Iman tanpa perbuatan katanya kosong. Ayat yang ke-20 katakan itu ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, is died. Ya, bahasa Inggrisnya is died. Ya, mati kalau ada mata. Apa? Saya banyak kali diprotes sama Brian. Jangan mama ngomong begini katanya. Ini Mr. Pusel. Padahal Mr. Muscle, saya bacanya Pusel, Muscle. Suka ngotot-ngototan. Saya bilang ya udahlah, pokoknya itulah. Yang penting mengerti lah ya. Yang penting saya nggak khotbah bahasa Inggris. Satu waktu Brian, saya akan khotbah bahasa Inggris. Nggak ada yang mustahil, ya? Nggak ada yang mustahil. Luar biasa. Nanti saya khotbah bahasa Inggris di Singapura. Wih, mantap ya. Keliling dunia bersama dengan Tuhan melayani dia. Apalagi kalau ada anak-anak yang mendampingi, luar biasa. Anak-anak saya oleh kemurahan Tuhan jago-jago bahasa Inggris. Yang saya heran, saya dengan almarhum Bapak Gembala nggak tahu bahasa Inggris ya. Tapi untungnya nggak nular ya. Kalau nular saya nggak tahu apa kata dunia. Tapi saya bersyukur sekalipun saya dengan almarhum tidak pasti bahasa Inggris,
Tetapi ketiga anak kami oleh karena kemurahan Tuhan, mereka pandai-pandai bahasa Inggris, itu karena belajar sama mama papanya. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita hanya tingkat level percaya saja, itu kita sama dengan setan katanya ya. Oleh sebab itu, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Amin. Ya, mau jadi murid yang benar-benar murid daripada Tuhan, berbuat. Iman itu berbuat. Amin. Jangan hanya iman itu diam aja, hanya percaya saja. Hatiku percaya, oh enak ya waktu naikkan pujian ini. Tetapi biarlah kita tingkatkan iman itu dengan perbuatan kita kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita lihat di sini, yang benar-benar murid Tuhan itu adalah yang ketiga, mengenal Tuhan dengan sungguh, mengenal hatinya Tuhan. Ya, kalau kita mau dikatakan kita ini murid Tuhan, ya, kalau murid strada, kita bisa lihat dari apa? Bajunya, murid sekolah strada ya. Di sini teman-teman banyak yang anak-anaknya sekolah di strada. Kita tahu itu murid strada dari mana? Tentunya dari seragamnya lah. Kalau dia seragamnya SD situ ya kalau SD memang rata-rata begitu ya. Tapi ada ciri khas seragam serada. Ada ciri khas seragam dari Marsudirini, dari sekolah-sekolah lain lah pokoknya ya. Ada ciri khasnya. Kalau kita benar-benar muridnya Yesus, ciri khas kita yang ketiga, jubah kita adalah hati kita ini melekat kepada Tuhan. Amin. Melekat. Melekat itu gimana sih? Nempel. Ya, kayak perangko. Suami istri yang selalu nempel kayak perangko, luar biasa sekali. Tidak ada peperangan mungkin ya, kira-kira seperti itu. Kalau kemana-mana kurang ke WC, suaminya nggak ikut, atau kurang dia ke toilet, istrinya tidak ikut. Melekat. Melekat itu dempet sekali ya, dekat. Bukan hanya sekedar dia kenal suaminya, tetapi dalam terjemahan lama, mengenal itu adalah melekat. Galatia pasalnya yang kedua, Galatia pasalnya keempat, Galatia pasalnya keempat, ayatnya yang ke-8 dikatakan di sini, ayatnya ke-8 dan ayatnya ke-9 ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, dulu loh ya, ketika kamu belum kenal, jangan pernah salah baca Alkitab ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu apa? Memperhamba diri kepada Allah ini hurufnya kecil ya. Berarti itu bukan Allah kita, ilah-ilah lah ya. Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dahulu ada kata dahulu loh ya. Ketika kamu tidak kenal Tuhan, Anda belum kenal Tuhan, Anda memperhamba diri kepada dosa. Benar? Ya, seperti itu kira-kira ya. Ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal. Jangan orang cukup hanya mengenal Allah, tapi gue gak pernah dikenal. Ada seperti yang saya saksikan ya, supir Grab ketika saya minta antar untuk saya pelayanan di daerah teman saya Bekasi situ. Dia bilang, ibu apa Tuhan ya? Iya. Ibu Kristen kan? Iya Pak, saya Kristen, saya mau melayani Tuhan, saya mau. Oh iya, saya dari saya juga orang Kristen Bu katanya. Oh iya, si Tuhan ya Pak, ini orang Batak ya. Bapak ke gereja yang mana? Oh saya nggak pernah ke gereja Bu, saya hanya setahun sekali. Waduh, itu berarti Kristen Natalan dong ya Pak ya. Ini orang Batak nih, jangan ada orang Batak seperti itulah ya. Tidak bagus lah seperti itu ya. Kristennya ini Kristen tahunan, jadi setahun sekali. Bu, ngapain ke gereja? Nggak usah Bu, Tuhan itu nggak usah dicari Bu. Kok begitu Pak? Iya, ngapain kita cari Tuhan? Bu, tiap minggu cari Tuhan. Banyak orang yang cari Tuhan juga hidupnya nggak bener kok Bu. Apalagi yang nggak cari Tuhan, saya dalam hati saya begitu ya. Yang cari Tuhan tiap minggu aja banyak yang nggak benar. Apalagi yang nggak cari Tuhan.
Saya bilang, terus bagaimana Bu? Iya, ngapain tiap minggu kita cari Tuhan? Yang penting Bu, prinsip saya itu Tuhan itu di hati. Asik ya, ngomong begini asik. Kayaknya Tuhan tuh, aduh, kok begitu banget ya. Saya nggak mau kalau bicara sama si Batak ini ya. Maaf kalau ada orang. Ibu Ros, Ibu Mei ya. Saya bilang, Pak, memang Tuhan di hati. Saya pun juga berkata Tuhan itu ada di hati kita. Tapi yang jadi pertanyaannya Pak, apakah Bapak ada di hatinya Tuhan? Nah itu. Kita bisa bicara nggak usah ke gereja. Ayo Pak ke gereja, ayo Pak ke gereja, ayo Nak ke gereja. Gak usah sama-sama seorang ke gereja. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan kok di hati? Ngapain mau jauh-jauh? Ngapain gereja? Itu kan cuma rumah biasa, tempat orang beribadah. Kelar ibadah juga dia buat apa, gua kagak tahu ya. Tapi bukan seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita ini loh ada di hatinya Tuhan apa enggak? Ya, tidak perlu beribadah online aja saya. Oh Tuhan ada di hati saya, hari-hari Tuhan ada di hati saya kok. Tapi yang pertanyaannya pagi hari ini, apakah engkau, Anda, saya ada di hatinya Tuhan apa tidak? Galatia katakan tadi ayat yang ke-8 bahwa orang yang mengenal Tuhan itu, ayat yang ke-8 katakan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Rasa-rasa ya, wahai jemaat Gosen, kalau Anda masih diperhamba oleh dosa, berarti Anda belum kenal siapa Tuhan. Amin. Jangan berani-berani Anda berkata, aku kenal Tuhan kok. Saya udah kenal Tuhan udah puluhan tahun loh. Saya jadi jemaat Gosen, jadi orang percaya, saya udah dibaptis. Kurang apa? Udah penuh Roh Kudus. Tapi kalau hidupmu ayat 8, engkau masih diperhamba oleh dosa, Anda belum mengenal siapa Tuhan. Engkau hanya cukup tahu, bukan kenal itu. Dan lebih parahnya lagi ayat yang ke-9 katakan di sini, kalau engkau mengenal Tuhan, engkau tidak lagi mengikuti roh apa? Tidak lagi mengikuti roh apa? Dunia. Jangan, ya. Jemaat Gosen jangan. Anda tahu membedakan mana roh Allah dengan mana roh dunia. Kalau engkau benar-benar murid Tuhan, engkau benar-benar mengenal siapa Tuhanmu, hidupmu tidak lagi diperhamba oleh dosa. Jangan kalah dengan dosa, tetapi kalahkanlah dosa dengan kasih daripada Tuhan. Amin. Kalau engkau punya kasih yang luar biasa, Anda sanggup mengalahkan apapun. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ya, kasih melenyapkan ketakutan. Kasih menutupi banyak sekali apa? Jawabnya kencang dong. Kasih menutupi banyak sekali dosa dan kesalahan. Hanya dengan kasih. Di mana kasihmu bagi hari ini? Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Ya, kita melekat kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Kita melekat sungguh kepada Dia. Terjemahkan lama katakan, mari kita lihat dulu ayat yang terakhir. Senang ya kalau saya udah bilang ayat yang terakhir dulu, sudah selesai banyak yang bicara itu ya. Mazmur 91 ayat yang ke-14, tapi saya rasa jemaat Gosen tidak seperti itu. Amin ya. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Kata melekat dalam terjemahan lama adalah rindu. Sungguh hatinya rindu kepadaku. Amin. Pagi ini jemaat Gosen, tutup HP-mu semua, masukin kantong. Pagi hari ini yang ketiga itu yang paling parah, ya. Apakah kita sudah melekat hati kita kepada Dia? Apakah kita punya kerinduan kepada Tuhan itu setiap hari? Jangan hanya sesaat ketika Anda datang ke gereja,
tapi milikilah kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Jadilah murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Kalau Anda pakai kekuatanmu, Anda tidak akan pernah biasa. Tetapi duduklah berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk saya jadi benar-benar muridnya Tuhan. Yang pertama, jangan pakai kebenaranmu, tapi pakai kebenarannya Allah. Itu ukurannya, ya. Yang kedua apa? Jangan hanya sekedar percaya, tetapi berbuat. Jangan hanya sekedar pintar bicara, tapi buat untuk Tuhan. Amin. Kalau Anda cuma hanya sekedar bicara, itu omong kosong. Semua juga bisa bicara, saya juga bisa bicara. Tetapi yang penting perbuatanmu bagaimana untuk Tuhan dan kerjanya. Dan yang ketiga, lekatkan hatimu sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan lekatkan hatimu pada perkara-perkara dunia. Jangan lekatkan hatimu pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh Tuhan, pagi hari ini aku mau menjadi murid-Mu, yang benar-benar murid-Mu. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri semua, kita naikkan pujian. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Mari bantu saya untuk menaikkan pujian ini. Satu hal yang kurindukan Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Kerinduan kita pagi hari. Puji Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu apa? Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau benar-benar menjadi murid-Mu. Aku mau hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan, bukan kebenaran diriku sendiri. Aku mau beriman dengan segala perbuatanku untuk Tuhan dan kerjanya. Dan aku mau mengenal Engkau lebih sungguh. Ini yang menjadi kerinduan kita. Kerinduan ini datangnya dari hati, sungguh dari hati. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Oh, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap hidup, ku menanti di hadirat-Mu.
akan memberikan korban persembahan beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Nanti Ibu Helmi dan Ibu Ani yang akan datang. Ada sukacita dalam kita melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati berdamai karena Yesus Terpuji-pujilah namamu Bapa dalam kerajaan surga. Kami sudah memberikan korban persembahan kami kepadamu. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan, baik belum sempat memberi, untuk sama-sama memberkati, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Kemarin kami sudah rapat majelis, saya berserta dengan majelis yang ada, dengan 6 orang majelis dengan 7 sekretaris yang ada.
dan memutuskan bahwa nanti sebulan sekali akan ditampilkan laporan kas gereja, ya, laporan kas gereja dengan laporan kemarin hasil 40 hari ibadah 40 hari Bapak Gembala tanggal 16 Januari kemarin, ya, itu semua akan dilaporkan sebulan sekali, ya, pada minggu keempat. Dan kemarin rapat majelis dengan Gembala tentang acara 100 hari Bapak Gembala pada tanggal 17 Maret diadakan. Tanggal 17 Maret itu jatuhnya hari Rabu, ya, jadi tinggal 2 hari lagi, ya, jemaat kita bersama-sama bekerja sama, ya, untuk bekerja Tuhan. Kita bekerja sama tanggal 17 Maret hari Rabu jam 17 atau jam 5 sore. Dan itu saya tidak mengundang orang luar, ya, saya hanya mengundang jemaat, kalangan jemaat saja. Sekalipun hanya jemaat saja, nanti akan hari Selasa akan dibuka pendaftaran, ya, untuk 40 orang yang hadir, sudah termasuk pemusik dengan LCD, ya. Jadi hanya bisa menampung 40 orang jemaat. Jadi akan dibuka hari Selasa pendaftarannya oleh Ibu Sekretaris dengan Ibu Yanti Turangan. Dan notulen rapat mungkin garis besarnya saja akan dibacakan oleh Ibu Yanti. Ya, saya persilakan. Puji Tuhan, rapat majelis dan Ibu Gembala notulennya pada tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 pukul 9.33 di GPD Goshen. Rapat dihadiri oleh Ibu Gembala, Bapak James, Bapak Ian, saya sendiri dan Ibu Dewi dan Bapak Immanuel. Secara online Ibu Chandra dan Ibu Ana. Diawali dengan doa. Agenda rapat mengenang 100 hari Bapak Pendeta Franklin Turangan yang rencana akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 5 sore di GPD Goshen, dihadiri jemaat offline atau tatap muka dengan kapasitas 40 orang dewasa. Mungkin kalau yang bawa anak langsung ke lantai 2, ya. Jadi di sini hanya 40. Itu sudah ditambah yang seperti biasanya 36 ditambah 4. Dan kita ada menu makanan, ya, tapi itu ada 7. Dan untuk budget atau yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan itu pengeluaran sebesar 5.250.000 dan pemasukan atau sumbangan dari Ibu Gembala, Bapak Ian, Ibu Dewi, Bapak James, kemudian majelis dan Ibu Ana dan ada jemaat itu sekitar jumlahnya semua 4.300.000. Jadi dana yang dibutuhkan saat ini 950.000. Jadi mungkin atau jemaat yang tergerak untuk menyumbang bisa kasih langsung ke Ibu Chandra atau Ibu Meli dengan nomor rekening, nanti akan di-share ke grup yang Gembala, ya. Dan untuk kita juga membicarakan juga acara Paskah itu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 9 pagi di GPD Goshen dengan kapasitas kita naik lagi 40 orang karena ini momen, ya, momen Paskah, makanya jadi tambah 40 orang dewasa. Acara itu adalah berbagi kasih kepada hamba Tuhan di dalam atau di internet gereja kita yang akan nanti ada nama-namanya. Dan berbagi kasih itu diambil dari sisa dana dari 40 hari atau 100 hari mengenang Bapak Gembala, ya. Jadi nanti akan dikemas, mungkin ada bagian juga berupa sembako dan pertanggungjawaban keuangan gereja. Jadi seluruh keuangan gereja, baik uang kas, baik pembangunan, baik apapun akan dilaporkan oleh
Ibu Bendahara ke Ibu Gembala, dan Ibu Gembala akan memberitahukan kepada jemaat melalui slide, nanti akan diberikan atau dikasih tahu lewat slide laporan pemasukan dan pengeluaran gereja, ya. Itu akan dilaporkan di akhir bulan, pada minggu keempat, jika ada minggu kelima akan dilaporkan. Ya, demikianlah notulen rapat pada hari Sabtu kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kekurangan dana masih 950 ya, genapin 1 juta lah. Kalau ada yang lebih, nanti lebihnya akan dipakai untuk acara Paskah kita ya, pada bulan April. Kalau tidak salah tanggal 4 gitu ya, tapi Jumat akunya tanggal 2 kita juga akan berjemur suci ya untuk Paskah. Saja yang menjadi pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pagi hari ini, karena langsung akan ada ibadah pemuda remaja. Apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan memberkatinya dan membuatnya menjadi berhasil, menjadikan mereka juga berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan namanya Tuhan. Setiap pergumulan umat-umat-Mu secara pribadi yang ada pada hari ini Tuhan, mereka yang hadir pagi hari ini, setiap pergumulan mereka kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kemenangan lewat kemenangan. Mereka boleh menang bersama dengan Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan, jemaat Goshen yang berada di luar negeri. Baik Bapak Chandra, baik Bapak Rudi, baik Bapak Nasir. Tuhan menolong pekerjaan mereka di
dari sana. Tuhan memberkati mereka, Tuhan taruh hikmat-Mu di dalam mereka bekerja. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Satu waktu mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan sudah tibakan Bapak Nasir di Indonesia. Saat ini dia sedang berada di karantina di hotel. Tuhan menolong dia, kuatkan dia, sehat-sehatkan dia, sehingga satu waktu dia boleh kembali dengan keluarga serta dengan jemaat Gosen. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga bagi umat-umat-Mu, jemaat Gosen yang berada di luar kota dengan tugas dan pekerjaan mereka. Baik Koko Edward, baik Bapak Yatman Nopo, Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Bapak Ian Manopo dalam perjalanan menuju ke Bendara dan kembali dengan tugas pekerjaannya di Surabaya, Tuhan pun memberkatinya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik Ibu Usia, baik Ibu Ciyeni Samudra, Mama dari Ibu Yanti Turangan, baik juga Opung Pandiangan yang berada di Tanjung Pinang. Tuhan menolong kesehatan mereka, pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja memulihkan, memberikan kesehatan yang baru. Salah satu yang bisa Tuhan perbaharui kembali. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mereka boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin mereka di dalam pergumulan di rumah mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada umat-umat-Mu pun yang sakit Tuhan, yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kekasih-kekasih, mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.